Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami, saya Muhammad Jalana Putra dari Tanjung Musin. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa Indonesia daerah Society 5.0, khususnya kalangan mahasiswa. Lanjut. Nah, pertama pergaulan atau era Society 5.0. Dampak teknologi. Perkembangan teknologi informasi bisa mempengaruhi berbagai bidang termasuk pendidikan. Fokus Society 5.0 era ini menekankan pada pembangunan manusia berakal, pengetahuan dan pendidikan dan hubungan teknologi modern. Antisipasi disrupsi. Society 5.0 diperkenalkan Jepang pada 2015 untuk mengantisipasi gejolak revolusi industri 4.0. Tantangan dan perubahan pendidikan era Society 5.0 menuntut adaptasi dan kompetensi pendidik menjadi menginspirasi dengan komunitas, fasilitator, dan pembelajaran sejati yang memotivasi merdeka belajar. Peningkatan kemampuan berbahasa di perguruan tinggi membantu mahasiswa mengenal diri, budaya, dan membentuk karakter berbahasa yang tepat. Rumusan masalah utama. Pengaruh bahasa gaul atau asing. Bagaimana pengaruh penggunaan bahasa gaul atau asing di media sosial terhadap penguasaan bahasa Indonesia mahasiswa? Kedua, efektivitas AI atau e-learning. Bagaimana pemanfaatan AI atau e-learning meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia mahasiswa? Ketiga, upaya pertahanan bahasa. Upaya apa yang paling efektif? Oleh perguruan tinggi oleh bahasa dan mahasiswa untuk mempertahankan masalah bahasa. Konsep perkembangan bahasa di Society 5.0 berpusat pada manusia. Society 5.0 adalah konsep sosial berbasis teknologi yang berpusat pada manusia. Integritas teknologi. Teknologi bersumber dari manusia untuk menciptakan nilai dan nilai dampak sosial ekonomi. Literasi digital. Masyarakat harus memahami perkembangan media sosial dan teknologi melalui literasi digital. Komunikasi efektif. Literasi digital memungkinkan komunikasi efektif dan penggunaan teknologi yang tepat. Pengaruh bahasa gaul dan asing di media sosial. Dampak positifnya yaitu pengayaan kosakata atau penyerapan istilah baru, teknologi atau globalisasi. Kedua, mengglobalnya aktivitas sosial, politik, dan ekonomi. Ketiga, media sosial memberi berbagai lingkungan belajar dan pengembangan bahasa. Dampaknya negatifnya yaitu kesulitan memahami materi kuliah baku bagi pengguna bahasa gaul. Kedua, kesenjangan antara bahasa informal, media sosial, dan bahasa formal. Ketiga, pendidikan atau profesional menggunakan bahasa tidak bijak dalam memicu cyberbullying. Efektivitas AI dan e-learning. Dampak positifnya, mahasiswa menggunakan AI 89%. Mahasiswa menggunakan AI, sedangkan dari 89% tersebut 50% yang rutin dengan persepsi positif. AI juga memberikan peluang baru, yaitu membuka peluang peningkatan efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi. Pembelajaran aktif. AI mendukung pembelajaran aktif, personalisasi materi, dan responsif terhadap kebutuhan individu. Integrasi AI dalam pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi canggih dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. AI dapat digunakan untuk pertama, membuat konten pendidikan yang menarik. Kedua, meningkatkan keterlibatan interaksi siswa. Yang ketiga, mempersonalisasi pengalaman belajar. Keempat, menyediakan sistem rekomendasi materi dan penilaian aktif. Upaya mempertahankan bahasa Indonesia.
atau perguruan tinggi, menjadikan bahasa Indonesia mata kuliah wajib untuk keterampilan berbahasa dan menanamkan kebanggaan. Balai Bahasa membina dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai identitas negara. Bahasa mahasiswa memiliki sikap positif, kesetiaan, kebanggaan, dan kesetaraan norma bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah bahasa di era modern, bahasa Indonesia adalah landasan bagi mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan membentuk perkembangan intelektual, sosial, serta emosional. Pentingnya bahasa yaitu untuk membantu mengenal diri, budaya, dan menyampaikan gagasan. Tantangan mahasiswa dalam bahasa Indonesia adalah modern, yaitu kurangnya cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia, lebih mengenai bahasa gaul atau asing. Terus perlu peningkatan mutu dan daya lengkap bahasa Indonesia sebagai sarana aktualisasi bahasa di mata global. Nah, terima kasih.